Halo. Halo guys. Halo. Bentar. Halo. Yang nonton pasti gak ketawa. Tapi namanya usaha kan? Usaha. Biar lucu dikit ikut aja. That's life. That's life. So how's life? So how's life? Nah, gue saling How's life, Zak? Bagus ya? udah terlihat lah ya, karena jokesnya gue udah terlalu garing. Ya itu karena faktor capek sih. Capek. Oke. Jadi kayak ya udah ngelakuin segalanya aja. BTW lu pakai masker kenapa? Lagi kurang enak badan? Iya, lagi mohon maaf teman-teman, saya untuk kali ini saya sedang kurang enak. Bukan kurang enak apa? Bukan makanan yang kurang enak. Bukan karena seseorang juga ya? Iya. Ya, gak gitu dong. Gak gitu dong. Ya kurang enak badan aja. Iya, badannya kurang enak. Nah, siapa yang nyicipin tuh badan waktu itu? Hah? Ya pas itu sih Chef Yuna sih. Oh. Udah. Rane. How's life this? Gua kurang lebih mirip nih. Jadi tadi satu kata dari Reza itu kayak udah sangat menggambarkan lah ya. Mencerminkan kehidupan gua juga. Jadi capek lah karena dari kerjaan juga ada aja yang kerjaan kita setiap hari. Meeting juga. Dan belum lagi kehidupan lu umum ya? iya, kehidupan umumnya tuh gimana? Kayaknya ya? umumnya cuma kantor, gereja. Itulah umumnya. Ya gitulah. Kalau lu gimana? How's life? Ya. Ed, bentar dulu. Kita jawabannya udah capek. Lu Harus nggak boleh- beda. Lu harus beda. Oke. Untung gue anak teater. Jadi gue bisa berpura-pura. Waduh. Hidup gue benar-benar bahagia banget guys. Gila cuy. Lu bayangin gue tiap hari ke Bali. Ya kan? Gila gak lu. Tiduran di pantai. Dikira Jadi bukan tidur di kamar gitu, bukan. tidur di Tidur pantai. Tidur di pantai. Soalnya lebih ke arah gak ada duit ya. Lu di hotel. Terdampar. Iya. Orang ke Bali mulu. Iya. Kayak kerja ya gitu. Cuman ya menurut gue memang udah sangat menggambarkan ya. Kayak maksudnya orang tuh udah capek banget sama kehidupan dia. Capek banget sama pekerjaannya. Capek banget sama perdramaan kehidupan dia lah gitu ya. Segala macam. Cuman gue ngerasa kayak, kenapa gue nanya ini? Karena gue ngerasa kayak dalam kita ketika ditawarin pelayanan tuh gak pernah kayaknya tanyain soal how is our life ya. Kayak lebih ke ya langsung aja gitu, straight to forward. And Lu mau pelayanan nggak? pelayanan yuk. Pelayanan yuk. Gue kurang orang nih, ayo Iya. bantu yuk. Iya, narik-narikin orang ya. Atau bahkan udah berjalannya waktu juga akhirnya at the end cuman hari ini latihan ya, hari ini Iya, cuma sampai situ. iya latihan gitu. Isinya cuma latihan, cuman ya udah gitu. Cuman ya gue ngerasa ya mungkin kalau lu ditanyain how was life cuma pas mau ditawarin pelayanan juga aneh sih. Iya, betul. Gitu. Cuman kayak gue ngerasa lebih sering ditanyain lu bisa nggak pelayanan ini dibanding gimana hidup lu? Gimana hidup lu ya? Ya nggak sih? Atau ekstrimnya kadang ini ya, lu nggak pelayanan sesat lu. Iya. Iya itu jokes yang umum banget Jokes kan. yang umum ya. Umum banget kayak menurut gue. Nih kayak lu tau hidup gue aja gitu. Iya. Masa lu nggak mau berkorban sedikit untuk gereja? Karena mereka bukan bawa gereja lagi. Mereka bawanya, masa lu gak mau berkorban sih buat Tuhan? Oh Tuhan ya. Buat dia bisa berkorban. Iya asik loh. Kan Iya. bobo dia Ini kan. orang nih bawa dia mulu nih. Bawa dia mulu. Siapa sih? Salah. Jadi selalu apa namanya? Initiate pertanyaan itu ya. Iya. Padahal belum tahu kehidupannya orang Iya, belum tahu nih orang tuh sebenarnya what's happen gitu. Dan secara langsung mungkin ini jadi abuse yang paling umum kali ya di gereja ya. Karena kan lu nggak tahu dia kehidupannya seperti apa gitu ya. Lu nggak tahu dia sedang kenapa gitu. Tapi lu langsung menjudge dia. Oh lu kok nggak mau ya pelayanan gitu. Iya benar. Nah dan yang bikin mungkin ya untuk orang-orang tertentu kayak kita gitu misalnya kita nggak terlalu ambil hati gitu. Kita terlalu kayak oh ya udah. Bahkan kita iyain gitu ya emang gue sesat ya mau gimana gitu. Kita sama-sama sesat. Sama-sama sesat ya. Ya percuma ngomong kita. Sama kita orang percuma, kita mah setuju-setuju aja kalau lu bilang kita sesat ya gue setuju gitu. Cuma ada beberapa orang maksud gue gak bisa terima juga ya. Betul. Maksudnya digituin gitu. Dan gue pengen nanya sama lu pada, menurut lu emang salah ketika seseorang itu menolak pelayanan? Emang salah? Menurut gue pelayanan itu kita harus clear bahwa pelayanan itu kan sebuah kesempatan yang bagus lah ya. Yeah. Sebuah kesempatan yang berharga lah ya, yang mungkin aja gitu ya. Itu cuman datang saat itu aja gitu. Belum tentu ntar lu ada kesempatan lain. Jadi itu kesempatan yang berharga. Tapi at the end lu harus lihat diri lu juga gitu ya. Lu harus takar diri lu dengan baik gitu ya. Apakah
diri lu sanggup gitu ya untuk mengikuti pelayanan itu. Artinya sanggup ini adalah berarti lu harus lihat kehidupan lu di luar pelayanan itu. Kehidupan pekerjaan lu, kehidupan studi lu, ya, dan lain-lain lah gitu ya, yang rumah tangga dan segala macamnya. Karena at the end nanti kalau misalnya yang kehidupan yang lain itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya, kan akan mempengaruhi kehidupan pelayanan kita juga. Dan jatuhnya menurut gue ya, itu kan akan berimpact dan akhirnya ya lu gak maksimal juga pelayanan gitu. Ya ibarat lu ada masalah gitu ya di pekerjaan, pertemanan lu di luar gitu ya. Kan lu gak enak ya, bad mood ya bawaannya ya. Iya benar. Walaupun at the end ini ya, pelayanan lu harus menyerahkan segenap hati lu gitu ya. Tapi kan kita masih hidup di dalam dunia ini, kita gak bisa bohong lah gitu ya. Iya. Lu gak bisa bohong, lu bad mood, lu stres, lu lagi capek gitu ya. Tapi lu tetap ambil gitu ya. Mungkin karena lu gak enak gitu ya menolaknya, mungkin karena lu dipaksa untuk ikut. Atau mungkin tadi ya kata-kata yang seakan-akan kayak abuse gitu ya. Ayolah ikut sekali gitu ya. Berkorban gitu ya untuk Tuhan begitu. Menurut gue sih gitu ya. Ya lu harus lihat lah, lu harus takar diri lu dengan baik. Itu yang sering terjadi sih. Menurut gue kayak gue juga ngalamin hal sama. Cuman ya, kalau gue agak bodo amat sih. Ya kayak orang bilang gue sesat, apa-apa dah, biarin aja gue gitu. Karena kita harus lihat dari sisi lain juga. Kalau misalkan gini loh, di awal mungkin lu gak dibilang sesat gitu ya. Karena lu ambil nih pelayanannya. Tapi kalau lu ambil pelayanannya ternyata akhirnya gue harus bilang sebelah sininya rapuh, sebelah sini rapuh juga gitu loh. Iya. Ngerti kan? Kayak kerjaan lu beres kagak. Iya. Terus lu punya pelayanan juga kagak beres. Nggak beres ya. Dua-duanya sama-sama gak beres gitu. Akhirnya chaos nih. Gitu. Dan gue ngomong gini bukan karena gue gak pernah ngalamin. Gue pernah ngalamin cuy. Gitu, gue pernah ngalamin yang kayak, gila nih. Pelayanan gue ngejar-ngejar gue, terus bos gue juga ngejar-ngejar gue nih. Ngojok-ngojokin gue soal kerjaan gue. Dan itu kerjaan terjadi sekarang gitu. Bos gue lagi jajar gue, pelayanan gue jajar gue nih. Sekarang banget nih, in this time, in this moment nih, gue ngomong nih. Padahal nih, bener-bener terjadi banget. Itu gue rasain, dan gue ngerasa kayak, tuh sebenarnya gue sanggup gak sih gitu loh. Gitu, gue mempertanyakan diri gue gitu loh. Itu kayak, gila ya, banyak banget ya. Gue tiap hari gak ada berhentinya nih. Gitu kayak capek nih gitu. Iya. Gitu sih. Gue pun juga kayak pas zamannya gue korem, pas zamannya gue remaja, itu kayak ya semua pelayanan gue ambil gitu ya. Entah itu pemusik, entah itu yang bagian jadi usher, atau apapun lah. Dan dalam pikiran gue kayak, ya gue mau supaya kelihatan aktif gitu loh. Seolah-olah orang-orang liatin gue aktif. Yang mana tanpa gue sadari kayak, ya itu bikin waktu gue kayak hampir setiap hari pasti ada aja gue ke gereja. Satu hal ya gue menyadari kayak ya gue gak bisa begini gitu. Karena ya satu sisi gue ngerasa kayak esensi pelayanan itu jadi hilang di gue gitu loh. Karena gue terlalu fokus pelayanan ini. Jadi seakan-akan lu disuruh untuk relook dulu ya hidup lu itu gimana. Tapi lu sekarang rasanya gimana? Ketika lu ditawarin pelayanan? Kalau sekarang sih ya gue berpikir begini kan, karena ya gue kan satu sisi gue ada fokus di obral juga. Ya menurut gue konsen di itu aja. Sisanya kayak, ya kalau misalnya gue dari diri gue masih belum siap ya gue kayak enggak dulu. Atau mungkin kalau kayak Natal kan maksudnya satu tahun sekali. Ya gue mau merasakan lagi kebaikan Tuhan dari Natal itu ya gue baru ikut. Sebenarnya gue berpikiran gini, tapi jangan sampai ya. Ini juga terjadi soal sama diri gue, jangan sampai ketika kita udah relook gitu ya hidup kita, dan akhirnya at the end lu selalu merasa gak siap untuk pelayanan. Gitu ya. Karena kan kita tadi berpikirnya gini, kita harus coba takar hidup lu gitu ya. Nah dulu gue sempat berpikir gitu ya, udah gue coba deh, kayak gue gak sanggup. Tapi at the end, namanya kehidupan ya, pasti ada aja gitu ya, rentetan. Lu kalau mau bilang masalah pasti ada aja. Jadi at the end, itu cuman jadi suatu tameng atau alasan untuk gue selalu bilang enggak dulu gitu. Excuse ya. Betul. Padahal kan esensi berkorban itu juga tetap harus diperjuangkan gitu ya. Benar. Jadi jangan seakan-akan ketika lu dari look hidup lu gitu ya, lu jangan sampai ya akhirnya nggak bisa terus. Tetap harus ada porsi yang lu sediakan untuk Tuhan gitu. Karena menurut gua ya, at the end pelayanan itu ya itu kesempatan yang berharga, dan ya lu harus pelayanan menurut gua ya gitu. Karena kalau gue menggambarkannya kayak lu makan lah, menurut gue ya. Kayak gini loh,
Ya ada orang lebih demen daging dibanding sayur. Iya. Ngerti kan maksud gue? Iya nggak sih? Daging sehat. Ya kan, daging sehat kan? Betul. Pokoknya buat membentuk otot tuh kan suatu hal yang luar biasa butuh. Betul. Tapi sayur juga sehat. Betul. Ini istilahnya pekerjaan lo opportunity yang bagus gak? Bagus. Pelayanan lo opportunity yang oke gak? Oke. Tapi bukan berarti karena ya udah pekerjaan itu adalah opportunity yang bagus, artinya lu pekerjaan terus. Sama kayak daging itu bagus buat kesehatan lu, bukan berarti lu makan daging terus. Ya betul. Gitu. Pelayanan juga gitu, sama. Pelayanan bagus, sehat. Tapi bukan lu pelayanan terus. Jadi harus balance. Lu harus balance, lu harus makan daging, Betul. juga harus makan sayur, lu juga harus makan telur. Misalnya lu harus jadi jemaat juga gitu kan. Terus habis itu lu juga bukan hanya jadi jemaat, lu harus jadi temen yang baik buat orang lain, minum susu. Kan kayak gitu kan. Masyarakat yang baik. Iya, jadi apalagi itu analogi yang ya, baik. makanan yang kurang. Ya. nasi belum. Karbohidrat juga perlu. Analogi Ya kan? bagus ya, setuju gue. Makan gitu loh untuk kesehatan lu. Jadi sebenarnya untuk kesehatan mental lu dan rohani lu dan segala macam gitu kan juga harus dijaga. Gitu. Rohani lu juga nggak akan sehat-sehat banget kalau lu pelayanan terus. Iya betul. Sebenarnya Iya. lu tetap harus jadi jemaat, lu harus belajar lagi. Gitu. Lu nggak bisa terus-terusan maunya kerja-kerja terus, maunya gereja-gereja terus. Nggak bisa kayak gitu, lu harus balance. Iya betul. Gitu. Setuju sih gue. Kalau menurut gua. Jadi ya maksudnya clear lah ya bahwa at the end ya harus balance. Semuanya harus balance. Harus balance. Ya gua nggak, gini, kita nggak bermasalah soal lu mau nolak 1-2 pelayanan. Gitu ya. Tapi lu memang ada pelayanan. Iya. Gitu loh, bukan lu bener-bener zero. Iya. Gitu. Karena pelayanan juga sebuah perintah Tuhan lah. Sebagai kita orang percaya gitu ya. Sebagai kita orang percaya, ya pelayanan adalah perintah Tuhan. Dan ya kita kerjakan. Dan gue harus akui melayani Tuhan itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Iya. Sebetulnya. Gitu ya. Cuman akan menjadi tidak menyenangkan lagi. Kalau udah mulai yang membeludak gitu loh. Iya. Kayaknya ini ambil, ini ambil. Tapi menurut gue ya sebagai seseorang yang mungkin kita juga pernah ya, maksudnya gue kan pernah dulu ya nggak pelayanan gitu ya, berapa lama itu, sekian lama gitu ya. Dan mungkin bagi teman-teman juga ya yang di rumah mungkin sedang ada masalah atau apa, menurut gue ya that's fine gitu kalau lu mau take time sebentar untuk tidak terlibat di dalamnya. Tapi balik lagi ke poin di mana lu harus menghargai betul bahwa ya pelayanan itu kesempatan yang berharga. At the end menurut gue ya, pelayanan itu dimulai dari sebuah kesadaran. Jadi bukan langsung semerta-merta paksa atau kewajiban yang strict. Menurut gue pelayanan dimulai dari sebuah kesadaran. Ini pelayanannya, ini suatu kesempatan yang berharga loh. Kalau kita mau ngomong Alkitabiah itu banyak lah ya. Maksudnya Tuhan sudah berkorban buat kita. Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Tapi at the end, ini sebuah kesadaran lah. Lu sadar bahwa lu harus melayani. Lu sadar bahwa misalnya kalau tadi lu ngomong gitu ya. Pelayanan itu membuat lu merasakan kasih Tuhan lagi gitu ya. Bisa membuat lu merasakan kasih Tuhan lagi. At the end ketika gue udah sadar itu, gue ambil. Ya udah gue jalankan. Gitu sih menurut gue. Ya, tapi bukan berarti lu harus nunggu sampai lu sadar dulu sih kadang-kadang ya. Ya, tapi mungkin kenapa harus sadar dulu akan hal itu menurut gue supaya nggak capek sih buat lu. Cuman jangan jadikan nggak, gue belum sadar. Ngerti kan gitu? Susah juga ya, iya benar juga. Dan nyebelin juga nih orang ya. Enggak, gue belum sadar, jadi gue gak usah pelayanan. Masa harus sakit dulu baru tapi biasanya gitu ya, orang sakit baru sadar ya, betul. Ya menurut gue ketika lu udah merasakan ini salah satu medical check up kerohanian lu nih. Kalau lu masih belum sadar akan kasih Tuhan itu, ya lu pertanyakanlah, lu udah ngerasain belum kasih Tuhan? Maksudnya ketika lu belum sadar akan yang tadi bisa ngomong, lu coba mempertanyakan diri lu udah ngerasain bener belum Tuhan yang hidup itu? Menurut gue ya. Kayak lu punya pengalaman pribadi apa enggak sih? Lu pernah gak sih merefleksikan hidup lu yang selama ini berjalan dan selama ini terjadi, emang terjadi begitu aja? Ngerti ya maksud gue? Ya. Emang apa yang selama ini lu lalui dengan segala suatu masalah yang lu bilang hidup lu berat, hidup lu capek, itu berjalan gitu aja tuh? Iya. Lu gak ngerasa
nggak ngerasa janggal ketika itu, oh ini hasil usaha gue ya, gitu. Lo nggak mempertanyakan bahwa apa bener cuman gue doang nih karena usaha gue doang, apa ada yang lebih dari itu. Nah itu apa kita udah pikirin itu, gitu. Ketika lo masih belum merasakan, dan ketika lo udah merasakan dan lo ngerasa tetap enggak ya mungkin jangan-jangan lo denial, gitu. Ya gue tahu kok Tuhan baik, tapi pelayanan enggak dulu. Jadi iya lu harus sadar, tapi harus sadar dulu supaya apa? Supaya lu jalanin itu dengan hati. Tapi anyway lu harus pikir juga, lu harus usahakan gitu loh. Sadar itu bukan yang kayak lu lagi pingsan tuh orang tampar-tamparin lu baru lu bangun, Setuju, betul. Ini tuh lu harus sadar itu dalam arti lu mengambil keputusan untuk pikirin. Iya, sengaja mikirin. Sengaja memikirkan. Bukan tiba-tiba iya juga ya Tuhan baik ya. Gitu. Kali gitu cuy. Kali gitu. Betul. Gitu. Iya kan? Ya betul. Ya memang karena kan ya susah juga ya. Kita kayak hidup ini, entah teman-teman gue pun juga banyak yang ngomong gitu kayak ya udah lu kerjain sesuatu ya let it flow aja. Lu jalanin aja, ya lu dapet sesuatu ya berarti itu bonus. Cuman ya udah. Betul. Cuma maksudnya ya bonus itu ya karena kerja keras lu, tapi maksudnya lu tidak melihat ke belakang lagi gitu. Apakah betul memang hanya karena kerja keras lu? Iya. Biasanya banyak orang yang sering ngomong kayak begitu kan. Benar. Banyak. Dan gue beberapa waktu lalu, ini intermezzo sih, gue debat sama teman gue yang percaya bahwa dunia itu tidak diciptakan. Dunia itu terjadi karena ledakan. Terus gue kayak, dalam hati gue, menurut gue aneh banget. Konsep soal dunia itu dari ledakan, gue bilang. Kalau emang benar dari ledakan, itu harusnya waktu perang banyak tiba-tiba anak lahir. Gue bilang, pas jeda, terus langsung bayi-bayi, gitu keluar semua. Tapi kenapa kenyataannya sekarang kalau emang itu dari ledakan dan dari tuburukan antar molekul dalam planet-planet di luar sana? Kenapa ketika terjadi itu malah terjadi bencana dan juga kepunahan? Gitu. Bukan terjadi kelahiran. Gue ngomong gitu. Poin gue adalah kayak ya mirip seperti itu gitu. Ya, betul. Kayak lu pikir deh, misalnya nih, ini semua karena kerja keras lu gitu, misalnya. Kalau emang semua karena kerja keras lu, coba pikir ulang deh gitu. Sama kayak lu mau bilang lu percaya bumi itu terbuat dari ledakan. Lu coba pikir deh, logikanya masuk gak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Gitu. Lu bilang semua karena usaha lu. Sekarang gue tanya misalnya, misalnya nih lu kerja di sebuah perusahaan besar. Terus ternyata misalnya lu nggak pernah lu nggak pernah ajuin, lu nggak pernah ini, terus tiba-tiba lu dapet kerjaan, ini lu bagus dan segala macam semua berjalan lancar, lu ngerasa karena lu kerja keras. Sekarang gue tanya, yang orang kayak lu itu ada jutaan di dunia ini, dan ternyata bosnya ngeliat lu, menurut lu siapa yang bekerja di balik situ? Lu yang hebat? Enggak dong. Emang lu pernah datang ke kantornya, Pak, ini muka saya nih, inget ya, gitu loh. Lu kalau lihat ada gue, ajak gue ya, kan kagak. Itu. Lu kagak ngapa-ngapain cuy. Misalnya gini, lu masuk sebuah kantor, iya deh, lu usaha, lu sekolah pinter-pinter, IP lu sampai 4,5. Lewat bahkan. Lu pinter daripada dosennya. Dosennya belum ngajarin, lu udah tahu. Bukan lebih pintar dari dosen, lebih pintar dari standar internasional. Ini Waduh. Udah lebih standar. Lu lebih pintar daripada orang terpintar di dunia ini gitu kan. Kerja keras. Lu kasih CV nih, lu masukin CV. Terus tiba-tiba orangnya ngeliat CV lu. Lalu yang dibaca. CV lu dibaca. Padahal kita tahu. Namanya HRD. Lihat angka. Untuk HRD di sana. Iya kan bisa gitu. Contoh. Sekarang pertanyaan gue, siapa yang bekerja di balik itu untuk akhirnya orangnya tergerak tuh, ya gue panggil dia deh. Ya bisa jadi kan di IPK 4 gitu ya. Ntar songong lewat. Iya. Gitu. Bisa aja betul. Ada orang yang benar-benar kerja keras cuy. Attitude-nya bagus, kerjanya oke, nggak dapet. Lu hidup begajulan. Kuliah juga kerjanya nyontek. Waduh, kok ngomongnya ke gue sih? Oh, maksudnya bukan lu. Oh, enggak ya. Iya, bukan lu. Tapi kalau emang lu begitu ya. Enggak mah. Disclaimer dulu nih. Disclaimer dulu nih. Klarifikasi. Habis ini dia video sendiri, klarifikasi. Waduh.
misalnya contoh gitu kan, lu udah begajulan, gak jelas hidup kayak apa, bertemu sama orang gak jelas. Tiap hari dugem gitu misalnya contoh ya. Di sini gak ada. Hari dugem misalnya gitu. Who knows? Who knows kan? Bukan gitu. Bukan gitu. Gue ikutan who knows. Gue tadi maksudnya who knows apa nih? Iya nih, apa nih? Gak sih gitu. Enggak, misalnya kayak gitu. Tahu-tahu lu yang diterima. Tahu-tahu lu yang dapet. Kira-kira kenapa? Siapa yang bekerja di balik itu? Gitu loh. Misalnya lu bukan satu-satunya manusia di dunia ini yang bisa kerja loh. Itu tuh ada jutaan anak muda tidak tahu bahwa kita bisa investasi. Waduh. Ya, setuju gitu. Kan gitu kan. Banyak banget gitu orang di dunia ini cari kerja gak dapet kerja, yang dapet elu. Lu bayangin. Gitu loh. Banyak orang gak bisa makan, yang bisa makan elu. Lu bayangin. Ya, betul. Pada dasarnya di dunia ini tidak ada satupun itu hasil usaha kita. Kalau lu runut lagi ke belakang. Kita tarik terus ke belakang. Tarik terus ke belakang. Dari dasarnya, misalnya gini, gue ngangkat botol minum untuk gue minum. Itu usaha gue atau bukan? Kalau lu tarik lagi ke belakang. Kalau nyokap lu gak pernah ajarin lu cara ngangkat botolnya untuk lu minum, lu gak akan pernah bisa ngangkat minum. Kan gitu. Kalau nyokap lu, bokap lu gak kerja cari duit buat bayarin lu susu, bayarin lu makan supaya tulang lu bagus, otot lu bagus, badan lu, fisik lu jadi fit, lu gak akan bisa sampai hari ini jalan. Ya. Kan gitu. Ya. Jadi kalau kita runut lagi ke belakang, tidak ada satupun jadi hasil usaha kita. Maka dari itu, kenapa ya menurut gue, etisnya lu sebagai orang percaya melayani. Melayani, betul. Tapi apakah lu harus terima terus pelayanan? Enggak. Yep. Nah ini berhubung timer gue tiba-tiba mati. Oh iya. Jadi mau mati nih harus gitu ya. Jadi mungkin ada tips dan trik nggak dari lu orang untuk misal orang mulai pelayanan gitu ya. Atau bahkan let's say gitu ya. Kalau kita tadi ngomongin soal lu pernah mengalami kasih Tuhan. Nah let's say kita tarik gitu ya, ke orang-orang yang mungkin first timer banget itu untuk pelayanan. Mungkin lu orang ada tips dan triknya nggak? Gimana Dis? Kan gue yang nanya. Gue yang tanya. Juga langsung tembak balik. Mungkin orang ada tips and triknya nggak? Ya gue analogikannya seperti ini sih. Kayak lu bekerja gitu loh. Lu masuk ke satu perusahaan. Lu dapat satu posisi itu. Ya lu kerja di perusahaan itu kan jatuhnya kan sebagai budak korporat kan. Maksudnya ya lu melakukan sesuatu ini karena lu punya tanggung jawab kepada atasan lu. Ya begitupun juga kayak pelayanan gitu. Kayak ya ketika lu mau ditawarkan pelayanan ya lu harus pertimbangkan kayak ya lu akan melayani ini tuh untuk siapa. Siapa yang akan jadi tanggung jawab lu. Ketika ya lu masih melihat bahwa yang menjadi tanggung jawab lu ada diri lu sendiri, kayak lu buat terlihat keren di depan orang atau mungkin apa, ya menurut gua lu harus pikir-pikir lagi sih. Karena pada akhirnya kan ya lu melayani kan ya untuk Tuhan kan. Ya ibaratnya kayak atasan lu tuh ya Tuhan itu sendiri. Kalau lu tidak bertanggung jawab ya apa arti pelayanan lu itu? Gimana Dis? Menurut gue jawaban tadi bagus banget jawaban Reza. Jadi ketika lu sadar gitu ya, yang lu layani siapa gitu ya. Ya Tuhan gitu ya, sang pencipta kita. Ya lu pelayanan lah. Misalnya bagi teman-teman ya, karena gue dulu pernah di posisi yang ya gue bimbang nih mau mulai atau enggak. Menurut gue ya lu coba aja lah. Lu coba start dulu deh pelayanan gimana rasanya. Iya. Karena ketika lu udah coba pelayanan, lu tahu rasanya, lu tahu. Kalau tadi Reza bilang ya lu bisa merasakan kasih Tuhan, mungkin nanti lu bisa dapat banyak teman dan lain sebagainya gitu ya, beda-beda lah. Nah tapi menurut gua lu coba pelayanan, cobalah sekali menurut gua. Iya, benar-benar. Sekecil apapun pelayanan itu ya menurut gua ya, nggak usah yang gimana-gimana ya maksudnya. Ambillah coba menurut gua, coba aja. Benar. Karena dalam segala hal di hidup ini kalau lu nggak coba lu nggak akan pernah tahu. Yang tips dari gua adalah banyak ngobrol sama diri lu. Orang sering banget ngobrol sama orang. Dan terlalu sering pegang ini. Sampai-sampai dia lupa untuk ngobrol sama diri dia. Mungkin kedengeran agak gila ya. Ngomong sama diri sendiri tuh kayak, gimana ya? Gimana cara gue ngobrol sama diri sendiri gitu misalnya gitu ya. Cuma menurut gue, ya gak perlu banyak kok. Lu berdiam aja lah. Menurut gue, lu perlu waktu untuk kayak, lu pikir lagi hidup lu gitu. Lu perlu waktu untuk
gimana ya kabar gue ya? Gue tuh lagi kenapa ya? Gue tuh lagi gimana ya? Gue lagi rasa apa ya? Gitu, gue lagi diri gue sendiri ini lagi sehat gak ya? Secara jiwa gue ini baik kan? Even orang berusaha mengerti kondisi kita, ya pada akhirnya yang paling mengerti itu ya diri kita sendiri. Orang suka bilang gini, gak semua orang bisa mengasihi lo, tapi cuma lo yang bisa mengasihi diri lo sendiri. Gak semua orang bisa mengutamakan diri lo, maka dari itu utamakanlah diri lo sendiri. Tapi poin gue sebenarnya bukan itu. Poin gue adalah lo perlu sekali-sekali mengenal diri lo, karena apa? Karena di situ lo baru bisa, menurut gue ya, lo baru bisa sadar bahwa ternyata selama ini bukan gue doang. Selama ini bukan usaha gue doang. Selama ini ada banyak hal yang terjadi dalam hidup gue out of my control, but really good for me. Setuju. Iya. Karena memang ya kita udah terlalu disibukkan oleh banyak hal gitu ya, sampai-sampai ya kita lupa sama diri sendiri, dan itu menurut gua hal yang sangat lumrah terjadi ya. Jadi ya betul banget, maksudnya untuk ya lu ambil waktu sendiri ya untuk ya refleksi lah, dia bahasa ininya ya. Iya, refleksi. Atau ya bisa jadi kadang bukan refleksi tapi bisa jadi lu appreciate yourself. Ya. Is it okay juga? Betul. Cuma ketika lu refleksi, ketika lu menyendiri itu, kadang-kadang disitulah lu menemukan bahwa ternyata yang harus di-appreciate bukan gue doang. Ternyata gue masih harus appreciate teman-teman gue. Gue perlu appreciate keluarga gue. Dan kadang-kadang lu bisa sadar juga bahwa ternyata selama ini bukan usaha gue, tapi Tuhan yang bekerja loh. Ketika bekerja juga, sebenarnya sebagai orang percaya lu harus sadar bahwa sebenarnya bekerja itu memang untuk bos, tapi di sisi lain juga ya lu sadar bahwa hidup lu udah bukan milik lu lagi gitu. Nah, kalau si Lisa bilang ya lu harus apa ya, coba dulu. Melayani Tuhan tuh coba dulu. Kayak kalau lu mau bikin usaha, lu dalam hidup ini leap of faith lah ya. So lu harus punya langkah pertama dulu. Gitu. Kalau lu nggak melangkah dulu, lu nggak pernah tahu. Kalau gue bilang ngobrol sama diri lu. Dan menurut gue itu 3 hal yang perlu lu lakukan menurut kita ya. Itu 3 hal yang perlu lu lakukan. Coba aja dulu lakukan. And see what happen. Karena kita juga pernah di fase-fase ya. Kita pernah di fase itu. Dan kita pernah take one step. Our first step. Yes. And then jadilah kita yang seperti ini. Oke. Gitu aja. Segitu dari kita. So thank you banget teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman bisa mengambil baiknya, buang buruk-buruknya. Kalau tadi kita ada salah kata, kami mohon maaf. Tapi semuanya itu tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan atau apapun ya. Tentunya kita pengen menyampaikan suatu hal yang baik. Dan semoga teman-teman bisa mendapatkan berkatnya. Dan jangan lupa untuk nonton konten-konten di Berkat Hidup lebih lagi. Ada banyak konten di sini yang tentunya bisa memberkati teman-teman, bisa ada fungsinya dan gunanya buat teman-teman. Mungkin ini kurang berguna, yang lain adalah lebih berguna. Betul. Terus silahkan ditonton, dicek semuanya, shorts-nya, semua video panjangnya segitu aja dari kita. So thank you, God bless you, and see you in the next topic. Bye. Bye-bye.